kita mulai semuanya, saya mesti kembali mengingatkan bahwa yang mau kita dengarkan dari mereka semua ini adalah bagaimana mereka memulai pekerjaan yang mereka pilih, bagaimana mereka menjalaninya, kemudian bukan pencapaiannya, tapi prosesnya. Kemudian apa yang menjadi tantangan baik secara emosi, ya, baik dari emosi dari diri sendiri, dari keluarga maupun lingkungan. Baik, sekarang saya akan segera mulai. Yang pertama adalah ini ya, mereka tadi bilang sama saya, aduh saya nggak boleh ngeliput aja ya, saya nggak mau di depan, saya nggak mau ngomong, saya nggak biasa di depan kamera. Rasain sekarang rasanya di depan kamera, ya kan? Ya kan, biasanya kan nyuruh-nyuruh orang kiri dikit, kanan dikit, kepalanya angkat, jangan kebayangkan nengok kiri. Nah sekarang, ngomong deh di sini. Yang pertama adalah Mbak Diana Karisma Putri. Oke, Mbak Diana. Mbak Diana ini sekarang bekerjanya di sektor apa? Kebetulan saya kerjanya di Antv sebagai kamera person news gathering. Oke. Awal-awal saya baca, ternyata bukan cuma saya, Mas Slamet, mungkin Mas Adi juga kali ya. Pak Ade juga, waktu baca kamera person, apa sih kamera person? Di zaman saya tuh nggak pernah tahu. Tahu nggak Mas Adi kamera person? Pernah denger nggak? Pak De? Nggak kan ya? Bilang nggak dong, please. Ya, kalau di zaman kita mah kameramen ya. Kameramen, kamera women lah kalau gitu di zaman kita. Bener kan sama ya? Nah, yang uniknya dari kamu ini adalah kamu bekerja di news. Yang sebenarnya menurut nalar saya nggak gampang. Kamu boleh cerita nggak sih kenapa? Kenapa memilih untuk bekerja di sinematografi? Karena kalau pendidikan kan memang jurnalistik gitu, cuma melihat kesempatan sebagai kamera person perempuan juga sedikit kan gitu, jadi ya kenapa enggak sih gitu. Mulainya gimana? Mulainya Awalnya apa tertarik karena ada orang yang dikagumi atau karena berasa kayak di TV-TV itu keren? Awalnya apa yang menyebabkan kamu, ya saya mau masuk sekolah jurnalistik? ya karena yang ngelihat TV dengan berita kan, kalau berita kan ya ketemu dari kalangan bawah sampai menteri dan presiden kan ketemu semua gitu, jadi kayak wah kayaknya nih cukup menarik nih untuk berkecimpung di situ gitu. Sampai akhirnya terjun. Nah, yang menarik di catatan saya Mbak, kamu itu kabarnya adalah salah satu camera person dalam liputan kejadian bom Sarina tahun 2016. Dan kamu juga banyak sekali meliput liputan kriminal, liputan pembunuh-pembunuh, bicara sama keluarga korban, melihat korban. Itu gimana rasanya Mbak? Awal-awal sih kalau kasus pertama yang sangat membekas dan yang bikin akhirnya mental tuh memang harus benar-benar dibangun, itu kasus mutilasi di Bali. Kasus mutilasi di Ya, Bali. terus ya Itu pertama kali. ya itu ngelihat korban yang kayak gitu-gitu kan. Ngelihat korban tuh maksudnya korban yang udah Dimutilasi. serius. Itu gimana Mbak? Kita kan perempuan ya. Aku nggak tahu sama kamu, cuman aku rasa kita sebagai perempuan, kita nonton film. Mungkin saya contohin saya ya, nonton film udah tahu yang di film itu bohong karena udah tahu cara bikinnya, tapi ngelihatnya masih takut. Nah ini lihat secara langsung Mbak, kamu gemeter, emosi, ingin lari gitu nggak? Ya gimana ya, ngelihat potongan hewan aja agak ngeri gitu kan, nih potongan manusia kan rasanya nggak pengen ngambil, tapi tugas kan gitu, terus ya mau nggak mau diambil. Ya sambil lebih banyak istirahatnya daripada ngambil gambarnya gitu. Jadi kayak baru ngambil gambar berapa menit terus istirahat dulu gitu. Apa ya, ngebangun mentalnya dulu. Ngebangun mental.
Itu kan nggak mudah, itu di kasus pertama. Kemudian datang kasus-kasus berikutnya. Apakah hal yang sama itu tetap terjadi? Eh, Lama-lama sih enggak ya. Lama-lama itu berapa lama? Kurang lebih. Berapa bulan lah. 3 Cuma beberapa 4 bulan sudah ya. bisa. Kamu sempat suka kebawa mimpi gitu loh, kebawa mimpi atau jadi kagetan atau apa, kebawa-bawa atau kalau apa sih kalau di ini ngomongnya apa, ketempelan ya? Kayak gitu, pernah ngerasa gitu nggak Mbak? Enggak sih. Enggak. Karena biasanya kalau habis liputan, kan biasa keluar kota, liputan kasus misalkan di Surabaya gitu. Habis wawancara tersangka, habis wawancara keluarga, ngambil gambar-gambar korban, itu pasti diusahakan disempet-sempetin ke tempat wisatanya sih, biar refresh aja. Oh, healing ya. Iya. Oh. Biar nggak energinya biar keluar aja Energi positif. negatifnya biar Negatif, keluar. Oke, itu kan yang serem. Sekarang ke bagian yang sedih. Kalau kamu mau wawancara keluarga korban, pasti kan ada yang sangat emosional. Suka ke bawah nggak? Kalau keluarga korban sih ya paling empati gitu-gitu. Cuma lebih ke kalau wawancara tersangka sih sebenarnya lebih emosinya lebih ke bawah. Bawaannya pengen kalau nggak ada polisi bawaannya pengen nampolin tersangkanya aja. Apalagi kalau tersangka cabulin anak sendiri kayak gitu kan. Oh. Itu rasanya tuh kayak aduh polisi bisa keluar nggak sih gitu. Oh ya? Iya. Itu nggak mengganggu kehidupan kamu sehari-hari, Mbak? Sejauh ini sih nggak tahu, enggak ya. Nggak tahu Nggak apa tahu kalau enggak? teman-teman ngerasanya. Oke, oke. Enggak sih sejauh ini enggak, baik-baik aja. Sejauh ini enggak. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, kamu memulai untuk masuk ke dunia jurnalistik, kemudian kamu masuk ke liputan seperti ini karena memang kamu yang minta atau kamu yang ditugaskan, kemudian akhirnya kamu tetap di situ? Pas pertama masuk memang ke bagian berita. Ke bagian Langsung, berita, ya. langsung. Oh, dan kamu nggak masalah sama itu? Enggak sih. Enggak ya? Ya buktinya dijalanin sampai sekarang. Betul. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Mbak Diana. Kita perempuan ini adalah manusia, makhluk empatik. Jadi sebenarnya kita memiliki empati yang cukup besar. Aku nggak bisa bayangin berada di posisinya Mbak Diana, melihat hal-hal seperti itu tanpa empati saya menjadi overwhelmed, jadi berlebihan. Hebat, bravo Mbak. Aku salut sama kamu. Oke, sekarang kita berlanjut. Yang berikutnya adalah Mbak Indah Revina. Hai Mbak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Indah, kamu ceritain dong gimana sih awalnya perjalanan karir kamu sehingga kamu bisa jadi seperti sekarang ini. Oke, awalnya tuh aku nggak pernah kepikiran Mbak bakal jadi kamera person wanita. Jadi awalnya tuh aku administrasi koordinator daerah di MNC. Jadi kerjaan aku itu membayar gaji-gaji wartawan daerah se-Indonesia. Setelah itu saya kerja sebagai admin, lalu teman saya ada yang ngomong, kayaknya gue udah bosen deh ngeliat lu bawa kertas mulu. Apa kayak yang lu lakuin selain itu, ada gak sih? Gak ada. Coba deh lu tanya manajer lu, ada posisi gak yang kosong? Akhirnya saya samperin tuh Mbak manajer saya. Mas, ada posisi yang kosong gak? Kenapa? Enggak, saya pengen nyari tantangan baru. Tantangan katanya gitu. Terus akhirnya ada sih Indah. Kalau lu mau lapangan sebenarnya udah full. Yang kosong cuma satu, kita gak punya campers cewek gitu. Terus saya bilang, kalau campers cewek, saya foto aja gak fokus mas. Gimana saya ngambil gambar gitu. Bisa lah nanti saya kerahin tuh koordinator kameramen untuk ngajarin kamu. Terus akhirnya saya kasih jawaban, boleh deh mas, saya mau coba, saya nggak akan tahu kalau saya nggak pernah coba. Akhirnya saya beraniin diri tuh, aduh nyali doang yang saya punya, ilmu nggak ada. Akhirnya saya beraniin, langsunglah saya pindah divisi. Jadi kameramen cewek, pada saat itu nggak ada, cuma saya doang. Pas saya liputan, katanya tandem dulu ya Indah, liatin dulu tuh kamera.
Pertama teori dulu, teori 2 hari saya belajar, teori 2 hari. Sampai rumah saya pelajarin lagi teknik-teknik gambar. Dari extreme long shoot, wide sampai detail. Itu aja sampai ada beauty shoot. Itu semua saya pelajarin tuh. Abis itu pada saat udah dilepas tandem 2 minggu saya perhatiin tuh kameramen yang pada ngambil gambar. Dia ngambil gambar saya tanya, dia ngambil gambar saya tanya. Udah kelar, ternyata setelah 2 minggu saya udah dilepas bawa kamera. Tapi bukan untuk tayang, tapi sambil belajar. Ternyata selama ini yang diinjes itu gambar saya, bukan kamera yang senior saya. Akhirnya kata manajer saya, udah lepas, saya lepas. Dan itu total cuma 2 minggu, saya juga kaget. Kok bisa ya, yang ngambil saya Pak Hantu ya? Hantu. Karena saya nggak ngerasa, kok tayang, saya nonton di TV, itu gambar gue. Oh ya ampun, nggak nyangka. Udah akhirnya udah lepas di situ saya taruh di reguler, saya taruh di infotainment, saya taruh di investigasi dengan sistem-sistem penyamaran, terus juga bencana-bencana, musibah, sampai posisi sekarang saya di RI 1 dari periode Jokowi, dari periode pertama sampai saat ini. Dan barusan saya liputan ini ya, capres makan siang ya. Tadi saya udah tanya, mereka ngobrol apa aja antara presiden dan capres. Ya, Pak Pengen tahu Jokowi kan? cuman bilang, Pak Anies coba sayurnya ini enak. Oh gitu doang Iya. ya, yakin. Yakin. Oke, nanti kita korek lagi ya apa obrolannya. Cuman itu kan di luar tema kita. Jadi itu nanti kayaknya abis ini deh, jangan kemana-mana. Aduh saya takut, jangan dong ah. Oke Mbak, jadi aku bisa bilang bahwa profesi yang kamu jalani sekarang itu profession by opportunity. Benar. Dan kamu dengan sangat berani dan gagah berani, kamu ambil satu kesempatan yang padahal kamu cuma punya nyali doang. Iya. Tapi skill belum punya, pengalaman apalagi. Tapi kamu berani mengambil kesempatan tersebut. Iya, dengan Yes. segala resikonya saya ambil. Dengan segala Dan dan sekarang ternyata enjoy banget, enjoy sekarang berbuah sangat baik. Alhamdulillah, Oke, alhamdulillah. hebat sekali, kita berikan aplaus buat banget. perempuan gagah berani ini. Oke, berikutnya, nah ini Mbak Carita Chandra. Hai Mbak, selamat malam Mbak Carita. Mbak Carita ini kan sinematografer untuk dokumenter sekaligus kameramen underwater. Wah, sepengetahuan saya untuk sinematografer underwater yang laki-laki aja masih jarang. Ini ada yang perempuan loh. Walaupun banyak mengerjakan proyek lain, cuman saya ingin banget dengar cerita soal pekerjaan underwater ini. Bagaimana awalnya, kenapa bisa tertarik ke situ, bagaimana menjalani dan mempertahankannya. Maaf, Mbak Carita sudah berkeluarga kan? Sudah. Sudah Saya punya? Sudah berkeluarga, anak saya 2, umur 14 dan 10 tahun. Nah, wow, apalagi dengan status sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, boleh cerita nggak Mbak? Pertama banget sebenarnya apa yang membuat saya tertarik sama dunia sinematografi itu awalnya sebenarnya yang jadi gara-garanya ada di sini. Gara-garanya ada di sini, yaitu? Ada om-om di depan itu ada Om Adi Surya Abdi, ada Om Slamet. Zaman SD kan film-filmnya ya, yang saya tonton film mereka. Oh. Kelas 2 SD itu saya sudah menetapkan mau sekolah sinematografi. Gara-gara film-film mereka, luar biasa. Terus? Alhamdulillah kesampaian ya, lulus SMA masuk sekolah film, berhasil dapat mayornya kamera. Tapi kok malah agak belok nih, nggak jadi nih, nggak terlalu seneng ngerjain film juga seneng ya kan. Pas waktu sekolah itu juga kita banyak kerjain cerita dan segala macam. Tapi tiba-tiba kok ada dokumenter nih menarik banget ya gitu. Karena terus terang saya sering sekali merasa tertantang secara fisik. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tantangan fisik yang berbeda itu saya tertarik. Termasuk underwater, termasuk dokumenter. Underwater sendiri saya menetapkan untuk mau mendalami itu juga karena saya sangat cinta dengan laut. Nah, Indonesia ini kan gila ya lautnya ya, semua mengakui. Itu sih yang bikin saya penasaran banget. Walaupun ternyata begitu masuk ke dunia kamera bawah air ini, nggak melulu juga jalan-jalan ke
poin-poin diving yang terkenal, enggak. Kadang-kadang banyak juga yang cuman di kolam misalnya. Tapi yang ternyata di kolam pun kan cuman kotak ya, kayaknya bosen. Tapi tantangannya juga beda banget, jauh berbeda dan menarik juga, semuanya menarik gitu. Jadi sebenarnya sih simple, saya suka air, saya suka laut, saya suka sinematografi, that's it, sesimpel itu. Terus dari orang tua gimana? Maksudnya untuk orang awam, saya aja masih berpikir itu kan pekerjaan yang sangat menakutkan ya. Bawa kamera di bawah air, perairannya bukan cuma kolam renang. Saya ini perenang kolam renang. Jadi begitu ke alam takut. Nah itu gimana mereka Mbak? Maksudnya melepaskan kamu untuk liputan entah di mana, entah berantah gitu. Kan banyak cerita-cerita yang scary. Gimana Mbak? Alhamdulillah kalau orang tua kayaknya di usia saya mulai bekerja kan usia 20 tahunan itu mungkin sudah terbiasa ya. Karena dari kecil memang suka memilih yang emang beda ketika teman-teman melakukan satu hal, saya pengen yang lain aja, yang masih sepi aja gitu saya lakuin. Dan itu kan otomatis seringkali lebih ekstrim atau lebih berbahaya atau lebih tidak umum kan pastinya. Nah, jadi di umur segitu kayaknya orang tua saya alhamdulillah sudah terbiasa dengan pilihan-pilihan ya. Terus suami, anak-anak sekarang? Suami alhamdulillah selalu mendukung. Kalau saya harus pergi keluar kota dari anak saya kecil-kecil juga selalu siap untuk menggantikan ya. Wah, luar berapa hari, biasa. seminggu, 2 minggu kadang-kadang. Pokoknya selalu siap sedia. Walaupun ada momen-momen, ada beberapa tahun yang saya memutuskan untuk vakum dulu karena mau membesarkan anak. Tapi kemudian balik ke dunia yang sama, walaupun berat tapi alhamdulillah pelan-pelan bisa terlaksana. And here you are, masih tetap menjalankan profesi yang sama. Ya, betul. Kalau ditanya kamu lebih suka di darat apa di air? Di air. Kok di air? Kenapa? Kan kita manusia bernafasnya dengan udara Mbak. Apa kamu manusia ikan? Ya kayaknya aku dilahirkan dengan paru-paru dan insang. Serius Mbak, kenapa kamu lebih suka di air? Panggilan aja ya apa, syuting, sangat syuting. Apapun, mau cuma di kolam, mau di laut, mau di Teluk Jakarta, mau di Raja Ampat yang paling bagus. Itu saya selalu bisa dapat ketenangan. Ketenangan. Walaupun lagi kerja, walaupun harus mengejar deadline misalnya, harus mengejar mesti dapat shot ini. Tapi itu saya melakukannya sambil mendapatkan ketenangan dan itu penting banget sih buat saya. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Mbak Carita. Wah, menarik sekali ya. Kalau saya bisa bilang Mbak Carita ini pintar melihat kesempatan. Nyari tempat yang sepi, dia terjun di situ, dia dalami di situ dan akhirnya sekarang dia menjadi pionir. Memang rencananya pengen kerja di TV, tapi tidak menyangka bahwa akan menjadi seorang camera person. Ya kalau misalkan ngerjain sinetron stripping, kurang tidur kayaknya. Kurang tidur. Ngerti kan kalau gaji di TV lokal itu seperti apa gitu Enggak kan, sih, Mbak nggak Dian? ngerti.